ya, saya akan keluar, saya nggak mau lagi deket lagi. Karena tidak amanah, mereka tuh partai yang paling tidak amanah. Ya. Yang satu lagi yang mantan wali kota Depok, itu kan presidennya PKS itu, Nur Mahmudi Hidayat. Ya, Nur Mahmudi. Ya, wah, ngomongnya alim, jidatnya hitam, jenggot panjang, cingkrang gitu ya. Bajingan deh, begitu dia ketahuan korupsi, pura-pura gila sekarang. Niru Soeharto, pura-pura gila. Itu Nur Mahmudi itu, wali kota Depok itu. Nah, ini kayak gitu. Oke, kemudian terakhir hukuman adalah pemenjaraan. Itu yang sementara selesai. Nanti perkembangan terakhir kan ada itu, ya ada yang penghukuman dengan cara pidana alternatif. Ya, tidak, orang itu tidak perlu masuk penjara, tapi yang first offender atau anak-anak itu dijauhkan dari penjara. Dia cukup dengan melakukan pidana bersyarat, misalnya kerja sosial, sekolah, ikut pelatihan dan segala macam. Itu bentuknya seperti itu yang terbaru. Apalagi nanti restoratif justice itu malah dimaafkan. Tapi itu juga menimbulkan kontroversial. Saya menemukan kasus di Depok, ya ada orang tua ya anak perempuan yang melakukan protes keras. Karena apa? Pelaku perkosaan terhadap anaknya itu dibebaskan melalui yang diagung-agungkan oleh Mbak Mami dan teman-temannya dengan ini ya restoratif justice. Katanya melindungi kepentingan anak. Kepentingan anak sebagai pelaku, tapi anak menjadi korban itu tidak diperhatikan sama sekali. Itu protes keras dia. Ya, anaknya sudah diperkosa, tapi pelakunya dibebasin karena alasan restoratif justice katanya. Itu problem lagi. Nanti kita nanti bisa lihat ya, ada bahwa pemidanaan itu juga paradoks sebenarnya. Dilakukan salah, nggak dilakukan juga salah. Oke. Ini bentuk pakai kapal tadi saya singgung ya, transformation atau bentuk pembuangan disebut dengan punishment dan dibuang ke berbagai negara. Ya, nanti bisa Anda baca di dalam buku saya. Ini hukuman mati atau capital punishment itu saya ambil hanya berapa nih? Ada 15. Yaitu penggal kepala atau beheading dan segala macam eksekusinya. Ini gambarnya. Ini penggal kepala di Arab Saudi dan negara Islam di Jazirah Arab dan Afrika Utara. Ya. Kemudian dengan cara direbus hidup-hidup, boiling alive. Ini gambarnya dari India, tapi juga ada di ini. Di Arab juga terjadi. Kalau Anda pernah yang beragama Islam pernah mendengar cerita dayang-dayang, ya, yang menjadi dayang-dayang di zaman kerajaan Fir'aun. Ya. Dia dihukum direbus sampai mati ini karena dia menyebut nama Tuhan selain Fir'aun di depan istri Fir'aun dan dilaporkan akhirnya dia direbus hidup-hidup. Bisa air, bisa minyak ya. Kemudian ada yang breaking on the wheel, ini di Eropa. Jadi Anda perhatikan, ini kalau melakukan hukuman, ini selalu di hadapan orang banyak ya. Ini prinsipnya adalah deteran penjaraan umum. Supaya orang yang melihat, sekitar ini yang melihat pelaksanaan hukuman ini, menjadi takut atau jera, tidak mengikuti atau meniru perbuatan orang tersebut. Ini breaking on the wheel itu, Anda lihat ini di Eropa ya, dibuatkan panggung, ada dua model di breaking on the wheel, diikat dengan palang di bawah, ada yang ditaruh di atas kakinya dan tangan di bawah. Kemudian ada gujo yang menggunakan besi atau kayu yang sangat keras, memukuli kaki, ya, dua kaki dan dua tangan dari lengan dari si terpidana sampai hancur dan kemudian ditinggalkan di situ sampai mati, tidak dimakan dan tidak diberi minum. Breaking on the wheel itu ada, ini saya ambil dari buku tentang punishment. Ini pembakaran, ya, ini pernah terjadi di Eropa khususnya pada masa ini ya. Santer-santernya Eropa itu mengalami dukun santet ya, isu tentang dukun santet. Jadi perempuan-perempuan yang memiliki kucing apalagi berwarna hitam itu langsung ditangkap, kemudian kucingnya dibunuh, perempuannya itu diikat hidup-hidup kemudian dibakar hidup-hidup seperti ini. Sehingga setelah banyak yang ditangkap, perempuan yang memelihara kucing ditangkap dibakar hidup-hidup,
di Eropa terjadi wabah pes yang mematikan sampai jutaan orang di Eropa. Waktu itu pes belum ditemukan obatnya ya. Penyebabnya ternyata tikus. Karena kucingnya pada dibantai, akhirnya tikusnya yang merajalela menjadi pes. Itu menjadi wabah besar kayak pandemi COVID kemarin itu ya. Kayak gitulah, membunuh sampai jutaan orang. Kemudian hukuman mati yang lain, ini yang terkenal di dalam agama Kristen, ya, disalib. Ini yang terkenal dengan cerita tentang kisah Yesus. Ya, disalib seperti ini, dipaku kaki dan tangannya, terentang, ditaruh di tonggak ya, kayu di padang ini ya, pasir sampai mati. Kemudian pemotongan, jadi diikat tangannya ya, kemudian dibelah perutnya, diambil keluar semua ininya, isi perutnya ya, dikeluarkan, akhirnya mati dan disaksikan oleh banyak orang. Selalu prinsipnya disaksikan banyak orang supaya yang mensakitkan itu menjadi takut untuk meniru perbuatan atau pelanggaran hukum yang sama. Ini penenggelaman atau drowning ya. Ini diikat, terpidana matinya diikat ya, nggak bisa bergerak, hidungnya ditutup, kemudian di mulutnya dimasukin air seperti ini ya, gelagapan yang mati lah lama-lama. Nah, metode ini sekarang dipakai oleh Amerika Serikat untuk melakukan interogasi terhadap para pelaku teroris di Guantanamo. Cuma diubah metodenya, diikatnya tetap, dijungkir ke bawah, kemudian ditutup mukanya pakai kain, kemudian kainnya dibasahin, otomatis kan nggak ada udara masuk. Kalau udah gelagapan, udah kelojotan mau mati dalam hitungan sekian detik, itu diangkat. Terus dilakukan gitu, dibuat hampir orang mau mati. Itu akan meruntuhkan katanya alasan Amerika untuk meruntuhkan moral dari para teroris sehingga dia akan mengaku. Itu kejam banget Amerika itu. Ada bukunya kalau Anda ingin, kekejaman Amerika terhadap para orang yang diduga teroris, karena seringkali dia bukan teroris. Pokoknya melawan Amerika ya akan diperlakukan sebagai orang yang mengancam kepentingan nasional Amerika, termasuk pemerintah Indonesia. Presiden kita tuh dianggap mengancam kekuasaan Amerika dan Eropa Barat. Anda perhatikan ya, kemudian saking marahnya Eropa Barat dan Amerika, kemudian mengembargo semua produk Indonesia. Sekarang ini ya, dalam seminggu ini kita diembargo karena kita tidak mau lagi menjual bahan baku atau bahan mentah sumber daya alam kita, khususnya apa yang kemarin dijadikan untuk membuat baterai untuk mobil, untuk HP, untuk segala macam itu, yang litium itu yang jadi bahan seperti itu kan sekarang diproses ya di Indonesia semua, pabriknya itu diolah di Indonesia, bahan mentah itu tidak dijual lagi ke luar negeri. Nah, itu kelimpungan kan, pabrik-pabrik Eropa Barat yang buat baterai mobil, baterai seluruh kepentingan untuk HP dan segala macam yang butuh baterai, itu mereka tergantung pada Indonesia. Indonesia nggak mau lagi jual bahan baku, dijual setelah setengah jadi, bahkan jadi sekarang ya. Baterai mobil sekarang dikembangkan di Jawa Tengah, pabriknya dari Cina dan Korea yang menguasai itu, karena Eropa tetap kagak nggak mau memindahkan pabriknya ke Indonesia. Itu kan salah satu kebijakan ya, dalam yang dikritik oleh BEM UI yang goblok gitu ya. Saya nyebutnya goblok gitu mereka itu karena dijejelin politiknya PKS ya. Itu adalah terkait dengan Omnibus Law. Salah satunya itu kan terkait dengan hilirisasi ya, bahan baku di kita itu diolah di Indonesia, dia nggak mau lagi jual keluar. Coba bayangkan ya, begitu nikel ya, salah baru sih nikel saja ya, satu produk aja nikel itu diolah di Indonesia kemudian dijual dalam bentuk setengah jadi dan jadi, keuntungan Indonesia itu udah ratusan triliun masuk devisa negara kita menjadi negara ekonomi cukup kuat sekarang. Padahal selama ini dijual ya, terutama zaman Soeharto itu, emas di Papua itu digotong semua, termasuk Soeharto dan kroninya. Saya yakin di Cendana itu, termasuk sekarang Prabowo dan istri anaknya itu ya kenyang.
kekayaan itu nggak habis tuh di turunan, disembunyikan di bank Swiss gitu, batangan emas di sana. Uang itu kekayaannya itu entah berapa triliun ada di sana disembunyikan. Itu akan mau jadikan Anda jadikan presiden, habis negara kita dirampok. Ya. Itu mereka ingin bangkit kembali itu Cendana. Ya, setelah berkuasa dan zaman Jokowi benar-benar diburu terus itu kekayaan, hasil korupsinya cuma yang ada di Swiss itu karena berhubungan negara lain kesulitan kita untuk menarik kembali, merampas aset itu. Sudah bertahun-tahun ini belum, tapi perjanjian dengan pemerintah Swiss sudah berhasil. Tinggal ini dilakukan pelacakan. Kalau Prabowo naik, itu bubar semua itu. Ya, termasuk salah satunya Taman Mini Indonesia Indah PMI itu sudah diambil alih pemerintah oleh kita, pemerintah kita. Coba yang membuat negara dikuasai oleh Cendana itu dirampas. Kemudian juga ada banyak banget keluarga itu korupsinya. Ya. Yang seperti ini yang anak-anak muda itu nggak tahu Soeharto itu seperti apa dan keluarganya. Ini akan diberikan kesempatan untuk berkuasa lagi di Indonesia. Wah, mengerikan sekali kalau mereka berkuasa. Mungkin mahasiswa dan aktivis akan diculik dan dibunuh lagi seperti dulu. Sampai sekarang kan nggak balik ke orang-orang. Seperti itu. Ini. Kemudian ini kursi listrik kita sering mendengar. Saya punya rekaman asli pertama kali pelaksanaan eksekusi mati dengan kursi listrik di Amerika, masih hitam putih seperti ini. Ya. Saya punya rekaman aslinya. Ya. Pelaksanaan pertama kali hukuman mati dengan kursi listrik. Ya. Kemudian ini kamar gas, ini terkenal dengan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Ya. Nazi Jerman, pasukan Nazi Jerman dimasuk ke sini dan ditutup pakai gas beracun. Kalau yang di rekaman dokumenter yang saya punya, Nazi Jerman memuatnya itu dalam bentuk gudang yang sangat gede, gedung yang sangat gede, orang dimasukin di dalam, jumlahnya ratusan bahkan ribuan, itu mati di kamar gas. Kalau ini kan satu ya. Kalau yang dibuat Nazi Jerman itu gudang yang sangat besar itu, muat ratusan orang di dalamnya, dibantai habis. Ya. Ini hanging gantung itu biasanya berlakunya di negara-negara Islam, ya di daerah Timur Tengah. Nah, kalau ini adalah ditonton orang banyak, di bawah Anda lihat nih orang-orang nonton yang digantung di atasnya, ya itu ada tulisan. Ini adalah yang digantung adalah para homoseks. Di Iran, homoseks itu hukumannya mati dengan cara digantung seperti ini. Kemudian, nah ini yang dianut di Indonesia adalah hukuman tembak, direban, diku tembak seperti ini kita. Tapi Cina nggak seperti ini, cukup satu orang yang nembak, ditempel di kepalanya, jadi efektif, nggak bakal meleset dan pasti mati. Ditaruh di otaknya pasti mati ya. Nah ini Kel Hauling, hukuman mati dengan cara dilempar ke laut, dengan cara diikat sampai mati dan nanti tubuhnya hilang ya karena akan dimakan ikan. Ini kemudian yang terkenal katanya ini yang paling cepat, paling manusiawi katanya. Hukumannya adalah lethal injection, suntik mati. Ya, lethal injection. Ini yang hukuman mati terbaru, menggunakan suntikan mati. Dan ini sama, ini ada lubang. Bagian sini ini adalah, ini operatornya. Di sebelah sini ini adalah lubang kaca untuk menonton eksekusinya. Yaitu para hakim, para penuntut, keluarga korban. Satu lagi adalah juri. Kalau di Amerika kan ada juri ya, Inggris juga ada juri yang memvonis dia mati dengan kursi listrik. Ini nonton, ditonton. Ini ada ruang kaca besar di dinding kaca di sebelah kanan. Ini poison atau minum racun. Ini dijatuhkan di zaman Romawi, Yunani, di mana Socrates pemikirannya sekarang itu diagungkan, tapi pada masa Socrates hidup, pemikiran-pemikiran dia, filsafatnya itu dianggap meracuni pemikiran kaum muda sehingga dia jatuh hukuman mati dengan cara minum racun. Ya, hukuman mati. Ini stoning, ya tadi yang dikubur ini, ya setelah dikubur nggak bisa lari, masyarakat nih, masyarakat ya, ini yang ada di jajaran ini melempari ini sampai mati. Stoning. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut dengan
hukuman badan. Bisa langsung Pak, saya cepet mau aja. tanya, Silakan Mas. Silakan. maaf Pak, ini saya izin off cam karena saya pakai HP. Iya, iya. Oke. Jadi saya tadi kan sempat ada penjelasan nih dari Mas terkait hukuman mati. Terus kemudian dari contohnya di Indonesia sendiri menggunakan hukuman mati tembak ya. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan terkait hukuman mati karena ini juga jadi salah satu pembahasan yang menarik bagi saya. Ya. Apakah ada bukti konkret bahwa misalnya hukuman mati ini benar-benar bisa menurunkan angka kriminalitas? Karena kan alasannya adalah apalagi terutama dalam pelaku-pelaku dari narkotika atau bandar narkoba, mereka dikatakan dihukum mati karena mereka telah lebih banyak membunuh nyawa, jadi mengorbankan satu nyawa itu tidak masalah. Itu yang sering beberapa kali saya dengar waktu saya masih SMA. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada alasan mengapa Indonesia hanya memakai hukuman tembak aja Pak gitu? Karena tadi justru ada beberapa metode yang tadi seperti suntik mati itu kan katanya dinilai lebih manusiawi, atau misalnya yang meminum racun itu, apakah ada kemungkinan itu bisa diterapkan di Indonesia juga Pak? Gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terkait bukti, ini perdebatan ya. Nanti kalau Anda pengen baca terkait dengan hukuman mati ya, ini hukuman mati ya, ragamnya banyak. Ini sebenarnya lebih banyak dari ini sebenarnya. Ini menjadi polemik perdebatan ya, bukan hanya di Indonesia, itu seluruh dunia. Banyak yang menolak, sekarang banyak negara yang menghapus hukuman mati dari kebudayaan. Tapi untuk Indonesia tetap hukuman mati itu berlaku. Dan pergerakan ya untuk anti hukuman mati pernah dilakukan oleh ini ya, teman-teman LSM dipimpin oleh Todung Mulya Lubis ya, itu melakukan peninjauan ya ke komisi yudisial ya, komisi ini untuk menguji apakah memang layak hukuman mati itu minta dicabut ya, dengan berbagai pertimbangan macam-macam, karena nggak terbukti sebenarnya bahwa itu membuat cedera para calon ya pelaku, tapi buat pelakunya cedera, dia udah mati kok ya, dia akan tidak bisa melakukan kejahatan lagi ya. Tapi ternyata tuntutan Todung Mulya Lubis dan teman-teman tadi oleh Mahkamah Konstitusi itu ditolak semuanya. Jadi artinya hukuman mati tetap berlaku di Indonesia, dan caranya adalah dengan cara ditembak, dirubah, dan ditembak. Karena itu menurut hukum yang berlaku di Indonesia itu yang berlaku, itu Mas intinya. Walaupun toh argumentasi diajukan, kalau Anda ingin baca ya, protes ya, tuntutan penghapusan hukuman mati, silakan Anda cari di entah di toko buku online atau di Gramedia. Yang pernah saya lihat Todung Mulya Lubis tentang hukuman mati itu ada di Gramedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi satu dalam buku itu, saya juga punya bukunya ya, dan itu memang argumennya kuat menurut argumentasi dari berbagai negara. Tapi Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan tersendiri, karena secara konstitusi itu tidak melanggar konstitusi negara dan tidak bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Karena di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. KUHP kita kan masih memakai hukuman itu, ada hukuman mati yang produk Belanda. Tapi sekarang kan KUHP yang baru sudah disahkan nih. Anda coba lihat hukuman mati masih ada nggak? Dugaan saya masih ada. Tapi ada hukuman baru yang itu dengan hukuman yang ini ya, hukuman di luar hukuman penjara tadi, hukuman pidana alternatif itu ada di dalam jenis hukuman di dalam KUHP kita yang baru. Ya, itu. Jadi nggak ini Mas, karena kenapa hukuman tembak mati itu ya, karena ya sudah desanya itu yang dipakai ya. Padahal di Indonesia sendiri kalau hukum adat di kita itu hukum dengan cara hukuman mati dengan cara dipicis, bukan lagi dipotong kepala, tapi diiris badannya, dagingnya itu sedikit-sedikit oleh masyarakat, itu ada di zaman kerajaan kita. Itu ngeri banget. Ya, tapi itu nggak diberlakukan. Hukuman gantung, penggal kepala, ya, dirajam itu berlaku di kita. Zaman
masyarakat adat. Tetapi hukum nasional kita kan mengikuti Belanda ya, itu menggunakan tembak di depan regu tembak. Itu mas jawabannya kalau ini ya. Jadi kalau terkait dengan bisa nggak bentuk hukuman lain itu disahkan untuk berlaku, bisa saja, tergantung DPR-nya. Coba sekarang DPR-nya berani nggak kalau koruptor itu dipenggal kepalanya? Nggak berani karena malingnya ada di DPR paling banyak. Anda jangan salah, malingnya itu kumpulannya di situ. Ya, itu makanya mereka nggak mau yang aja koruptor aja dimiskin aja mereka nggak mau karena koruptornya di dalam. Ya coba Anda perhatikan mantan menteri dari Nasdem kemudian barusan kemarin dipanggil ke KPK itu ketua umum Golkar Hartarto itu dipanggil makanya dilari karena Jokowi nggak mau melindungi dia larinya ke Gerindra ya, kumpul dengan Prabowo supaya dilindungi di sana, aman dia kalau maling ke sana. Kemudian Caimin ya, PKB, ketua umum PKB kan zaman dia menjadi menteri diduga juga melakukan korupsi ya, dan sekarang mulai diperiksa, rame lagi katanya itu politisasi, padahal itu emang tindak kejahatan. Saya pernah dengar itu ya. Kalau Anies itu lolos karena dilindungi JK itu, Yusuf Kala itu seperti ponakannya lolos ya, ponakan JK itu terang-terangan tuh maling duit ya, tapi lolos saja ya, ditahan. Oke, seperti itu Mas ya. Jadi bentuk hukuman apapun bisa masuk sepanjang DPR ya. Jadi Mahkamah Konstitusi sekarang kalau dipepetkan masih di undang-undang hukum pidana kita masih ada kok ya. Kalau dia menghapuskan dia salah, melanggar undang-undang Mahkamah Konstitusi ya. Kalau mau dihapus diganti pidana lain misalnya dengan suntik mati yang cepat ya, itu ya harus DPR, lewat DPR diundangkan. Jadi direvisi undang-undang hukum pidananya itu kan kewenangan DPR. Seperti kemarin Prabowo minta umur cawapresnya itu dibuka, tidak dibatasi usianya gitu, supaya dia bisa anaknya Jokowi naik jadi calon cawapres dia gitu ya. Tapi sekarang ada tuntutan balik supaya dibatasi umurnya, malah orang udah nggak bisa jalan, udah pakai tongkat itu ya, ngomong aja udah nggak jelas, itu mau jadi presiden, mau dibawa kemana negara kita ya. Anda perhatikan Jokowi itu dalam satu hari bisa berpindah sekian pulau di Indonesia. Prabowo paling nanti nongkrong ke SBY, nongkrong di istana, terima laporan. Wah, Anda bisa bayangkan penyimpangan di Indonesia itu seperti apa ya. Kemarin saja begitu menteri dari Pratennya Prabowo naik menjadi Menteri Kelautan ya, itu Anda bisa lihat ya, itu langsung dia ini ya, dia langsung membuka keran lagi ekspor untuk ini galah, benur, bibit udang galah, dijual lagi ke luar negeri. Itu kan sempat ditutup oleh Menteri Perempuan kita, Susi itu. Dibuka lagi dan ternyata korupsi berat. Siapa di belakangnya? Ternyata perusahaannya adiknya Prabowo, Hasib. Yang ada di belakang itu kalau nanti kakaknya dari presiden, habis negeri kita dirampok. Ya itu mereka orang gila-gilaan, baru jadi menteri aja gila-gilaan ya. Bahkan pesawat aja sampai 1.000 triliun. Pesawatnya bekas lagi yang dibeli. Harganya lebih mahal dari pesawat baru. Itu kan korupsi jelas ya, itu adalah korupsi. Itu saya ngomong apa adanya ya, supaya Anda juga paham. Jangan sampai kita tertipu oleh keluarga cendana ya. Itu maling luar biasa, negeri kita sampai hutangnya luar biasa. Itu bukan Jokowi hutang, tapi Anda bisa lihat hasil dari hutang tadi seperti apa. Tapi Anda lihat sekarang Jokowi bisa membayar hutang Indonesia, dan satu lagi, Indonesia sekarang membeli saham Bank Dunia dan IMF. Jadi kita itu pemilik saham sekian persen dari ya omset yang dimiliki Bank Dunia dan IMF. Dulu kita ngutang ke Bank Dunia dan IMF, coba. Itu nggak pernah diperhatikan dan tidak pernah dipublikasikan oleh, apalagi disebarluaskan oleh teman-teman PKS, karena dia tahu cuma
Jokowi berkuasa mereka nggak bisa maling lagi. Ya banyak partai nggak bisa maling. Begitu maling ditangkap dan tidak dilindungi. Itulah yang saya salut ya. Saya bukan orang partai. Saya hanya melihat figur berdasarkan kapasitas dan kompetensi dia. Dia layak nggak? Bisa dipercaya nggak? Amanah nggak dia untuk berikan kepercayaan seperti itu. Jadi gini Mas ya, hukum ini coba usulkan deh ke BEM UI supaya ngomong yang benar itu. Jangan malu-maluin UI. Coba usulkan hukuman yang memang lebih manusiawi untuk dibawa ke DPR dan didorong itu untuk digolkan untuk mengganti hukuman mati dengan cara yang tidak manusiawi misalnya, dengan cara suntik itu hanya hitungan detik ya, itu mati. Ya, dan sebelum disuntik mati dia disuntik obat tidur, dibikin tidur, baru disuntik hukuman mati, hanya hitungan detik. Seperti itu. Oke, gimana Mas Raptanta? Mas Raptanta? Ya, Mas. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini ya, ada lagi? Silakan. Kalau dia saya lanjut ke hukuman badan. Di samping hukuman mati yang dianggap mati. Jadi gini, prinsip memang hukuman mati itu memberi contoh ya kepada pelaku maupun terutama kepada masyarakat luas yang dianggap sebagai calon pelaku kejahatan yang sama mati kemudian hari bahwa kalau Anda melakukan kejahatan ini Anda akan dihukum seperti ini, mengerikan ya itu. Nah tadi saya mengatakan ke Mas Raptanta yaitu bahwa efektivitas dari hukuman mati itu juga diragukan karena waktu itu di Eropa terjadi kritik terhadap hukuman mati karena kejahatan apapun di Eropa waktu itu ya itu hukumannya mati, termasuk nyopet itu tertangkap hukumannya mati dengan cara digantung supaya menjadi jelas. Dan pelaksanaannya kayak tadi di Eropa ya itu selalu dibuatkan panggung kemudian mereka ditonton rame-rame di atas panggung itu ya, dieksekusi taruh di panggung ditonton rame-rame. Itu kan deteran, penjeraan supaya orang takut untuk meniru mencopet. Itu sempat hukuman sangat keras. Hukuman kejahatan apapun hukumannya mati digantung. Apakah kemudian calon pencopet takut? Ternyata tidak. Pada saat hari H pelaksanaan eksekusi terhadap pencopet yang tertangkap dihukum gantung, itu banyak orang ya pencopet itu beroperasi juga karena orang berjubel nonton kan. Orang itu manusia itu kan kalau melihat penderitaan orang lain kan senang. Jadi rame nonton, malah banyak copet ya beroperasi. Itu Mas salah satu kritik dan dibuktikan bahwa nggak efektif yang disebut dengan deterrent. Makanya deterrent kemudian dikritik habis dan digantikan hukuman berikutnya yaitu rehabilitasi, bahwa hukuman itu harusnya bukan diarahkan untuk membuat jerah tapi memperbaiki orang yang sudah melakukan kejahatan. Karena orang melakukan kejahatan itu menurut rehabilitasi karena ada sesuatu yang salah pada diri orang tadi, pelaku. Salah karena dia secara fisiknya ya atau otaknya itu ada yang salah, maka harus diobati. Kalau rehabilitasi lain, oh ternyata dia kumpulnya dengan penjahat, teorinya Sutherland, maka dia harus dikumpulkan dengan orang yang benar, dididik kembali. Diobati, itu namanya rehabilitasi sosial. Kalau rehabilitasi medis itu kalau dianggap dia melakukan kejahatan karena ada penyimpangan di dalam syaratnya atau ininya, itu perlu diobati, itu rehabilitasi. Itu katanya lebih berguna daripada harus menggunakan cara-cara yang dilakukan dengan cara menakut-nakuti, deterrence ya, dengan hukuman mati dan segala. Itu faktanya ya. Oke, ditambah. Silakan ada lagi yang lain? Saya kalau udah ngomong nggak ada remnya ya. Lawyer aja ini sudah berapa lama saya ngomong. Oke? Kalau udah ada saya lanjut. Hukuman badan. Hukuman badan atau corporal punishment itu juga fokusnya ada di penjara. Jadi ini kejam-kejam hukumannya. Ya dilakukan di atas panggung
supaya tonton orang banyak itu untuk menakut-nakuti sebenarnya, supaya orang lain takut, jangan niru kejahatan yang sama. Nih, salah satunya dipukul dengan pentungan, ya pentungan itu rotan, batis nado, itu adalah hukuman kalau Anda lihat orangnya, itu khas orang-orang Turki. Ya, jadi kalau orang melakukan kejahatan, hukumnya dengan cara diikat kakinya, ya Anda perhatikan, kakinya diikat, kemudian ada kayu untuk ini, kemudian ada dua algojo yang memukuli telapak kaki. Ini adalah pusat saraf. Kalau dipukuli dengan rotan telapak kakinya, orang ini selama beberapa hari bahkan 1 minggu lebih nggak bisa jalan. Ya, ini jangan ditiru nanti kalau Anda jadi polisi ya. Ini salah satu alat interogasi yang mengerikan. Cuma ini nggak saya ajarkan ke mahasiswa saya di kepolisian, nanti dipakai lagi untuk interogasi. Di polisi itu interogasinya lebih kejam lagi loh ya, macam-macam saya tahu. Ngeri banget kepolisian kita itu. Ini juga ditonton orang banyak, supaya orang juga ngeri lah. Dia teriak-teriak itu pas dipukulin, ini bukan main-main ini. Coba kalau nggak percaya Anda pukulin pakai rotan tuh, telapak kaki Anda. Bisa kecer Anda itu. Itu pusat saraf seluruh tubuh kita itu. Kedua, berincing. Ya, ini biasanya terhadap hukuman dipukul ya, pakai bukan rotan, itu pakai ranting ya, ranting pohon. Out, aku nggak tahu juga pohon out itu seperti apa ya. Ini khusus untuk anak-anak, ya anak-anak yang melakukan kenakalan itu dipukuli pantatnya pakai ini ya, algojonya ini, pakai cambuk atau cambuknya biasanya adalah ranting, bukan kayu utuhan, nggak rantingnya. Itu kan akan berbekas di pantat dan panas banget sakit. Dan bentuk hukumannya seperti kuda-kudaan seperti ini, diikat seperti ini ya, badannya dan segala macam. Ini tinggalan Inggris. Yang mirip ini untuk anak-anak, untuk orang dewasa itu bentuknya nanti dicambuk. Ya itu ada nanti alatnya beda lagi dengan berincing. Ini branding, dicap. Jadi pelaku kejahatan itu dicap pipi atau jidat atau bahunya. Ya, terutama ini pipi dan jidat yang kelihatan. Supaya apa? Dengan ini ya huruf-huruf yang ada di besi atau baja ini dibakar sampai menyala, kemudian dicapkan di pipi atau di jidat dari pelaku kejahatan, sehingga masyarakat langsung tahu huruf R misalnya itu adalah rape gitu ya, pemerkosa. Maka begitu ada jidat orang atau di pipinya ada tulisan, oh dia mantan pelaku perkosaan, langsung ketahuan. Ya seperti itu ya. Ini kalau di Jawa ini biasanya itu untuk cap pantat sapi yang habis diimunisasi itu, disuntik kayak imunisasi kalau bayi ya, supaya tidak kena penyakit ya, antrak atau apa ya, seperti itu. Jenggu tadi ya, ini di Cina mempermalukan, hukuman badan itu. Kemudian ini daging stool, ya ini juga mempermalukan, tapi juga buat lucu-lucuan ya. Ini kemarin habis ulang tahun itu di Eropa, hukuman ini pernah menjadi sangat terkenal di Eropa dan di ulang tahun ini, masuk hukuman penggal pecah kepala. Jadi pelaku diikat di kursi, kaki tangannya, ya ini ada algojonya itu menarik ulur, nanti bisa naik turun masuk ke air, dan itu dibuat masuk ke air, minum berapa teguk, diangkat lagi seperti itu. Banyak ditonton orang karena mempermalukan dan menakutkan. Ya kalau di Eropa airnya bening ya. Ya, airnya bening, nggak ada masalah. Kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya, produknya Anis itu, ya kali di Jakarta yang kumuh itu tubuh waring itu berapa miliar itu, duit habis. Ya waktu ada pertandingan apa itu, Asian Games atau apa itu, bukannya dibersihkan, tapi ditutupi dengan waring itu, habisnya sampai 1,5 miliar lebih kalau nggak salah. Ya nggak ada gunanya, tetap bau ya tetap hitam. Coba kalau stalking daging stalking dilakukan di kali di Jakarta produk Anis, akan mati orang berapa teguk, 2 teguk, 3 teguk udah mati dia, keracunan. Ya, ini hukuman badan. Nah ini yang tadi saya sebut, kalau breaching itu adalah alat ya, suatu cara menghukum dengan cara tirotan. Ini yang bawah, ini untuk breaching ya. Breaching itu pakai
Kalau yang dewasa ini cambuk ini atau rotan. Kalau ini bridging untuk anak-anak, untuk dewasa rotan atau cambuk. Diikat seperti ini yang di sekitar kita masih ada. Itu adalah di Malaysia dan Singapura. Itu masih berlaku dan alat ini masih dipakai untuk melakukan hukuman terhadap orang yang dihukum dengan cara dirotan. Saya punya rekaman pelaksanaan rotan itu bagaimana diarahkan ke pantat ya. Kalau di Aceh itu di punggung, itu kalau di punggung orang bisa udah langsung seperti Aceh diterapkan cambuk di dera ya, atau dicambuk itu di punggung, itu mungkin kalau model diterapkan modelnya yang ya diarahkan ke punggung dan diterapkannya itu pakai caranya Malaysia, itu bisa lumpuh orang. Dipukuli pantatnya itu sampai sobek pantatnya. Ya, seperti itu. Ini masih berlaku sampai sekarang di Malaysia dan Singapura karena mereka bekas jajaran Inggris. Nah, ini horse, yaitu yang dihukum di atas, di pojok atas ini ya, kanan atas. Jadi kakinya disuruh kayak main-main ya, ditaruh saya kuda-kudaan, tapi Anda jangan salah, kayunya ini kayunya lancip, persis di selangkangan, kakinya dikasih bandul besi yang besar, sakitnya luar biasa. Ini hukuman badan, ini ada choke, ini ada borgol tapi diarahkan ke leher, ditaruh ditancapkan di dinding atau pintu gerbang, biasanya di gereja. Jadi untuk mempermalukan si terpidana itu di depan teman-temannya satu gereja. Diikat borgol bukan di tangan, tapi di lehernya. Dia nggak bisa kemana-mana, dia berdiri aja di pintu keluar masuk gereja. Ini cok, mempermalukan hukuman badan. Ini ada lagi bentuknya seperti ini, ikat. Jadi diikat tangannya satu, di bawahnya dikasih pijakan, tapi pijakannya adalah besi yang sangat tajam. Jadi kalau dia udah kesakitan nggak kuat nahan itu, dia nginjek di bawah, kakinya luka. Kalau nggak besi tajam seperti ini, ya itu diganti dengan es, ya nggak kuat juga ya, seperti itu. Itu hukumannya ditonton orang banyak, disiksa supaya orang takut, ngeri. Nah ini kalau di Cina itu dengan namanya cenggu, di Eropa namanya pilori atau stop. Seperti ini dibuatkan panggung, ini foto aslinya. Ini di sketsanya yang pernah dilakukan, dia taruh di panggung, ditonton orang banyak dan orang-orang melempari dengan telur busuk atau sayuran busuk. Di Eropa ini pernah terjadi. Pressing, yaitu si terpidana diikat di bawah, kemudian dikasih papan, di atas badan papan ini kemudian ditaruh besi-besi berat, ya dipres, namanya juga pressing ya, ya nggak bisa napas ya, disiksa aja. Nah ini school builder itu adalah borgol untuk mulut orang yang melakukan fitnah, ya, fitnah seperti Rocky Gerung ya, menebarkan fitnah, orang-orang PKS yang suka ngomong yang mengkritik pemerintah tapi nggak ada faktanya. Ini di borgol, ini kemudian dirantai diarak keliling kota di Eropa. Dan tempo hari juga ada di YouTube, Anda cari ini, masukkan kata ini, nanti Anda akan lihat. Itu diulang tahun nih oleh masyarakat di Eropa. Jadi ada tadi ya, yang diceburin di laut, air, diikat di kursi, diceburin air, juga ini hukuman penggal kepala juga diulang tahun nih sama mereka. Nah ini Republik itu diputar ya, seperti mainan apa ya namanya, kalau Anda punya apa itu kayak tupai itu, kalau tupai kan muter ini ya ke atas bawah, ini diputar muternya adalah muter ke samping ya, ke sekelilingnya. Ini diputar-putar itu ya sampai mabuk lah, mentah-mentah berhenti, nanti putar lagi sampai mabuk lagi dan seterusnya. Ini siksaan badan ya. Ini mutilasi. Ini mutilasi kalau di Indonesia namanya picis. Jadi orang itu disobekin badannya sedikit demi sedikit, tidak langsung dipenggal gitu, enggak, disobek sedikit gitu. Ini di Cina, ini namanya mutilasi, ini ada namanya. Ini dipotongin sedikit-sedikit pakai pisau, ya silet segala macam. Kalau ini di Timur Tengah, seorang dipotong hidung dan telinganya kalau dia tertangkap dan terbukti sebagai mata-mata musuh. Dipotong hidung dan telinganya seperti ini. Ya.
Nah, ini hubungan badan itu adalah dengan cara dia kena denda. Kalau nggak bisa bayar denda, dia menjadi budak. Ya. Oke, ini baru terakhir penahanan atau pemenjaraan. Itu bentuk penjara macam-macam ya. Kalau ini di kampung-kampung di lingkungan di Inggris itu punya namanya ini ya, tempat penahanan orang yang suka mabuk atau bikin rusuh. Ya, kalau ini penjara itu yang samping lorong panjang itu penjara. Kalau ini kayak ruang tahanan, rapat ya, ini panas banget ini di dalamnya karena udaranya sangat terbatas dan kena panas langsung. Supaya kapok ya, mereka itu tidak membuat keributan atau kekacauan di masyarakat karena mabuk dan segala macam. Oke. Itu gambaran dari metode penghukuman yang ada ini sebagian ya. Kalau Anda ingin baca bukunya, Anda bisa baca di Perpustakaan Pusat di UI. Oke, ada pertanyaan? Ini nggak pernah banyak, nggak pernah Anda tahu materi-materi ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau Anda browsing di internet. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya coba ulangi ya, bahwa penugasan untuk minggu depan itu ada perubahan, yaitu bahwa yang bertugas minggu depan itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Materinya, bahan bacaan 1 itu tugasnya kelompok 1 membuat ringkasan, kelompok 2 membuat bahan bacaan 2 ringkasannya, kelompok 3 membuat ringkasan materi kelompok untuk kelompok 3 ya, bahan bacaan 3. Kemudian menjadi